Waktu beli dia bilang, oh saya ini udah beli mobil ini nih, mobil keluaran terbaru nih, nggak ada yang bisa beli nih, cuma saya yang bisa beli gitu. Sombong dia. Pas waktu bawa pulang langsung ketabrak, meninggal di tempat dengan mobilnya hancur. Mobilnya itu kan punya seat belakang, tempat duduk belakang, tempat duduk depan. Nah, mungkin ada tempat duduk belakang itu 2 baris, yaitu tempat duduk depan 1 baris. Ini 3 baris. Ini mobilnya itu dari 3 baris, sisa 1 baris di belakang. Udah kejepit benar-benar. Iya, udah jadi nyatu gitu. Orangnya Allah udah jadi apa namanya pepes ya. Maka ini penyakit memang benar-benar bahaya. Kalau seandainya kita tidak membiasakan zikir pagi petang, maka paling kurang setiap ucapan kita itu ada kalimat Allah. Misalkan kita lihat anak orang, gemesnya, kita cubit pipinya, gemesnya nih, montoknya gitu kan, lucunya, tanpa kita mengucapkan nama Allah. Kalau seandainya Allah menghendaki kena, tiba-tiba malamnya rewel, nggak bisa tidur sama sekali, padahal biasanya tidak. Itu bisa terjadi, ada indikasi yang seperti itu, karena memang dari kata-katanya dan dari mata orang yang melihat kepada korban tersebut. Sehingga bagaimana caranya? Jangan terlalu over. Kalau seandainya kita punya kekaguman, misalkan kita kagum kepada seorang anak atau seorang misalkan teman, kamu ganteng banget, udah kayak artis Korea, misalkan. Artis Korea aja kalah sama kamu. Misalkan kita bilang rambut kamu itu terbang, udah kayak apa namanya di padang pasir gitu. Setelah itu muka kamu mulus banget kayak ubin baru dipel gitu. Setelah itu hidung kamu mancung kayak perosotan TK, bilang semuanya. Setelah itu tanpa kita membilang nama Allah, pulang. Kalau seandainya Allah menghendaki kena penyakitnya, kena dia seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara kita orang itu kena penyakit. Jangan sampai. Kita tidak mau ada tetangga atau teman atau kerabat atau bahkan saudara kita yang kena penyakit tersebut. Kalau seandainya kena penyakit tersebut, maka kita cari asal-usulnya dulu. Siapa sih yang udah ngomong kayak gini? Kata, oh iya, tadi siang si Fulan ngomong ini untuk ini, tanpa diucapkan nama Allah. Oh iya, kemungkinan itu. Maka ajak orang tersebut ngomong baik-baik, suruh dia berwudu, air wudu bekas dia wudu itu kita siram kepada yang kena. Insya Allah langsung. Insya Allah. Ini sering terjadi. Orang yang biasa sering memposting anak-anak misalkan, yang paling sering itu anak-anak. Ini bagi orang tua yang sering-sering posting anak, kasihan. Bukan kasihan kepada ininya. Memang kita lagi gemas-gemasnya kan, gemas lihat ini. Tapi jangan semuanya diposting. Terkadang tidak ada hari tanpa nggak posting anak. Itu salah. Karena anak saya cantik, anak saya itu gemasin, tingkahnya itu ada-ada aja. Selalu itu kita posting setiap hari. Akhirnya ada follower kita 1000, nggak tahu kita siapa yang memberikan air kepada kita. Ada misalkan yang mengikuti kita kan sampai 1000, sampai 500. Kan nggak mungkin kita tanya satu-satu, kamu ada nggak ngomongin ke anak saya kayak gini? Nggak mungkin dari 500 itu kita ajak ngomong atau kita ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa, atau ada pepatah yang mengatakan
kita mencegah penyakit ini lebih baik daripada kalau seandainya sudah kena nanti kita obatin dan kita tidak tahu asalnya dari mana. Kalau seandainya sihir, dia punya perantara. Tapi kalau ain tidak punya perantara, dia hanya langsung dari mata ke mata, seperti itu. Misalkan nih, ada orang yang dikenai sihir. Orang yang membuat dia kena sihir itu ada perantaranya. Perantaranya itu apakah itu rambut, atau baju, atau handuk, atau apapun yang pernah dipakai sama si korban, itu perantaranya. Maka kena dia sihir orang tersebut. Tapi kalau ain, penyakit ini tidak ada perantara sama sekali. Nggak perlu harus ambil rambutnya, nggak perlu harus ambil handuk atau pakaian-pakaian yang dia pernah pakai, nggak perlu. Hanya melihat saja dengan penglihatan yang iri atau dengan penglihatan yang takjub, udah kena ain. Itu bahayanya penyakit ini. Jadi benar-benar kalau seandainya kita ketemu sama anak-anak atau sama orang-orang yang memang kita kenal atau tidak kita kenal, ucapkan Masya Allah, tabarakallah. Ada kejadian juga di Arab Saudi. Dia itu orang kaya, terus beli mobil. Mobilnya itu kayak mobil Rubicon. Mobil itu kan mahal banget. Kita aja kadang sampai mati kadang nggak bisa beli itu. Benar-benar mahal itu mobil itu. Nah dia videoin terus di posting di media sosial dia. Waktu beli dia bilang, oh saya ini udah beli mobil ini nih, mobil keluaran terbaru nih, nggak ada yang bisa beli nih, cuma saya yang bisa beli gitu. Sombong dia. Pas waktu bawa pulang langsung ketangkap, meninggal di tempat dengan mobilnya hancur. Mobilnya itu kan punya seat belakang, tempat duduk belakang, tempat duduk depan. Nah, mungkin ada tempat duduk belakang itu 2 baris. Yaitu tempat duduk depan 1 baris. Ini 3 baris. Ini mobilnya itu dari 3 baris, sisa 1 baris di belakang. Udah kejepit benar-benar. Iya, udah jadi nyatu gitu. Orangnya Allah udah jadi pepes ya. Itu salah satu sebabnya juga karena itu terlalu membangga-banggakan dan terlalu sombong, sehingga ada orang yang melihat apakah itu orang suka takjub ataupun dia nggak suka, apa sih sombong banget. Akhirnya dia kena penyakit ain. Bukan hanya dari fisik, tapi dari benda juga bisa seperti itu. Jadi dia kena ain, bendanya itu kena, dianya juga kena. Orang yang ketabrak itu langsung seketika mati. BL platnya itu masih putih. Waktu dibawa pulang itu langsung dibawa pulang di setir, nggak dibawa pakai mobil, diantarin enggak, langsung dari showroomnya itu dibawa pulang dikendarai. Pas waktu pulang orang setelah itu bilang, makanya yang terlalu sombong. Ya pengikut dia di media sosial bilang, makanya yang terlalu sombong. Ini akibat ini. Makanya itu bisa kita kategorikan kena penyakit ain. Karena memang yang pertama dia terlalu membanggakan sehingga dia tidak tahu bahwasanya ada sebuah penyakit yang membahayakan, yang bisa membahayakan dia sendiri. Dan setelah itu efeknya langsung, bukan hanya mobilnya hilang, tapi juga orang yang punyanya langsung hilang, nyawanya hilang. Ini penyakit ain tanpa ada gejala apapun, seperti itu. Sama seperti halnya sahabat tadi, Sahal bin
Kemudian tadi yang mana dia lagi mandi, dia nggak tahu apa, dia lagi mandi tiba-tiba jatuh ketepak, gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jatuh, pingsan, nggak ada nggak ada gejala apa-apa. Rupanya kena penyakit ain seperti itu. Ain, penyakit ain. Dia juga bisa kena halang juga dan tanpa sebab seperti tadi ya. Dia tidak wajar seperti itu. Rasul dulu pernah mendoakan Hasan dan Husain. A'udzu bikuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Ini apa namanya? Salah satu doa untuk menghindari yang namanya penyakit ain. Penyakit ain seperti itu. Jadi a'udzu bikuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat Allah. Aku berdoa untuk kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdua sama manusia dari kejahatan syaitan dan dari penyakit ain yang mencela. Itu penyakit ain yang benar-benar kita nggak tahu tiba-tiba kena seperti itu. Dan seperti tadi kadang-kadang nggak wajar itu penyakit ain. Baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melihat anak perempuan di rumah Musa, istri beliau. Lalu di wajah anak itu ada warna kehitaman. Beliau kemudian berkata kepada Musa, ruqyahlah dia karena dia terkena ain. Kalau diruqyahnya ini anak kena ain. Rasul tahu. Nah, beliau adalah seorang utusan Allah dan beliau juga tahu bahwasanya ini adalah orang yang kena ain, ini orang kena penyakit sihir dan sebagainya. Dan Rasul juga pernah bersabda bahwasanya penyakit ain itu benar adanya. Andaikan ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain akan mendahulunya. Dan apabila kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Artinya, penyakit ain ini bisa mendahului takdir. Kalau takdir kita itu misalkan ya sehat-sehat saja sampai 15 tahun setelahnya, setelah itu kita nggak sakit sama sekali 15 tahun itu. Tapi karena ada penyakit ain ini, dia akan mendahului yang biasanya 15 tahun yang ditetapkan Allah ini kita nggak sakit, tiba-tiba bisa sakit karena ain ini. Maka dia bisa mendahului yang namanya takdir. Hati-hati. Sesungguhnya ini adalah sebuah panah dari sebuah pandangan, apakah itu pandangan hasad atau pandangan dengki, atau bahkan sebaliknya, ini pandangan yang takjub. Sehingga ketika panah itu dilesatkan, kalau orangnya itu tidak punya benteng sama sekali, maka dia akan kena panah-panah tersebut. Tapi kalau seandainya dia punya benteng, dia sering zikir pada petang, dia sering baca Al-Quran, dia juga beristighfar setiap hari 1000 kali, maka otomatis dia mempunyai sedikit benteng. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penghindaran dari penyakit ain ini atas apa yang dia lakukan. Seperti itu. Mungkin ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, penyakit dari mata. Makanya disebut dengan penyakit ain. Jadi setan itu hanya memberikan hasud. Ketika kita melihat dia, misalkan si yang kita lihat,
setan itu akan membisik dia, membisik dua, cantik banget dia atau apaan sih? Ada dua, cinta dengan tidak cinta, benci, cinta atau tidak benci. Kalau kedua-duanya sudah ada, maka ketika itu panah itu sudah terlempar. Tinggal bagaimana orang yang mengenainya. Kalau seandainya ada benteng dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak kena, maka enggak kena. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kena, bisa jadi orang yang memang dia takjubkan itu atau orang yang memang dia benci itu terangkat seperti itu. Dari mata, semuanya dari mata, bukan turun ke hati, tapi turun ke penyakit, turun jadi penyakit. Ada tuh orang Ya. orang bayi itu nangis. Iya. Dibilangnya ada ikhlas, ini ada yang ikut nih. Ada yang ikut. Iya, sering gitu ya terjadi. Kalau seandainya ada bayi misalkan, kayaknya ini ada yang ganggu, kayaknya ini ada yang ini. Padahal sebabnya ada. Misalkan sebabnya kita bawa keluar anak kita, terus datang rame-rame ibu-ibu atau bapak, cantik banget anak kita, anteng banget, nggak rewel, terus kita bilang bagus banget matanya, alisnya itu nyambung ya, pokoknya semua kelebihannya kita bilang. Dan salahnya kita tidak mengucapkan nama Allah, itu yang salah. Kita boleh takjub kepada dia, tapi harus katakan nama Allah. Ya Allah, ganteng banget, masya Allah, tabarakallah. Ternyata ada ya Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kegantengan kepada dirimu. Atau masya Allah, tabarakallah, imut banget anaknya. Boleh. Tidak ada yang salah daripada memberikan sanjungan kepada anak. Tapi harus kita ucapkan nama Allah. Harus kita ucapkan. Kalau seandainya kita tidak mengucapkan, takutnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan panah itu melesat kepada anak tersebut, sehingga anak itu apakah dia jadi rewel, apakah dia itu badan langsung sakit parah, ataupun lain sebagainya. Kita nggak tahu, dan semuanya itu tergantung kehendak Allah. Allah berikan iya, maka terjadilah iya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak, maka tidak akan terjadi. Tapi kita harus mencegah. Makanya dikatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, karena kalau sudah kena, susah. Deteksinya itu susah. Misalkan ini sebulan, kejadiannya ini sudah sebulan, berapa banyak kita ketemu sama orang? Kan mungkin satu kampung kita minta untuk wudhu, terus air wudhunya kita siramin ke anak kita semua. Nggak mungkin. Makanya lebih baik mencegah. Jadi ketika kita mencegah, maka ketika itu juga kita melindungi anak kita dari penyakit tersebut.